Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar surah Al-Ma'un, yang mana di dalamnya, yaitu di ayat yang keempat, ada kekhususan tersendiri cara membacanya. Bagaimana cara membacanya dengan benar? Kita ikuti bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita mulai saja surah Al-Ma'un ini dari ayat yang pertama. Kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ayat yang pertama. Yang perlu diperhatikan di ayat yang pertama ini ada dua zal yang ada titiknya, kemudian ada satu dal yang tanpa titik ya. Ara'aital ladzi pakai zal, pakai titik, yukadzibu pakai titik, kemudian yang belakangnya tidak pakai titik ya, biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Belakangnya panjangkan karena mad alif disukun. Saya ulangi sekali lagi ayat yang satu ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang perlu mendapat perhatian, yang sering kita dengar, yaitu yad'ul ya. Ainnya itu bertasydid sehingga kita membacanya harus benar. Bukan yadu'ul yatim tapi ditabrakkan ke ain dulu. Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu pakai dhad. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Belakangnya sama, namanya mad alif lisukun, dipanjangkan saja. Nah, kita menginjak ke ayat yang keempat ya. Berikutnya yaitu ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini, yang sesuai judul tadi itu ada pengkhususan ya. Kita perhatikan di sini. Kalau di judul itu berbunyi lebih baik kita menyambung. Kenapa itu? Fawailul lil musallin. Itu kalau diputus. Sebenarnya kalau diputus, diwakafkan itu tidak apa-apa, karena setiap ayat di dalam Al-Quran itu kita boleh berhenti di situ. Khusus ayat ini karena berhubungan dengan makna atau arti dari ayat tersebut, maka ayat yang keempat ini sebaiknya disambung dengan ayat yang kelima bila membacanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa demikian? Karena ayat yang kelima itu merupakan penjelasan dari ayat yang keempat. Tidak terpisahkan. Kalau kita artikan,
sepotong-sepotong, maka bisa maknanya itu menjadi rancu. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, kalau kita putus sampai di sini kan, bisa celaka orang yang sholat itu. Tapi ini ada penjelasannya di ayat yang kelima. Oleh karena itu, sebaiknya kita membacanya itu secara langsung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Celakalah orang yang sholat, yang dalam sholatnya dia itu lalai. Itu penjelasannya ya. Jadi bukan orang yang sholat itu celaka terus ayat 4 itu saja, tapi ada penjelasannya di ayat yang kelima itu. Ini penyebab lebih baik kita itu meneruskan. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Khusus untuk ayat yang ke-6 ini sering kita dengarkan bahwa mad wajib mutasil itu hendaknya dipanjangkan. Sering kita dengar itu tidak panjang ya. Panjangkan sekali, bahkan itu wajib. Imam-imam qiraat tidak ada perbedaan pendapat mengenai mad wajib mutasil ini. Semuanya berpendapat harus panjang sekali ya. 2,5 alif panjangnya. Tidak ada yang meriwayatkan itu pendek. Jadi kita harus disiplin bahwa yuraun itu panjang sekali rohnya itu. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Saya ulangi sekali lagi. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Baiklah, kita baca mulai awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Demikian cara membaca surah Al-Ma'un dengan benar sesuai dengan tajwid. Demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.